kalau disebut al-khaliq itu apa? Al-makhluk atau al-ma'bud itu salah, tidak. Tapi itu tidak mendasar. Ya, itu tidak eksistensial. Yang eksistensial adalah al-khaliq dan al-abid. Itulah eksistensial. Kedua-duanya aktif dan kedua-duanya adalah bentuk pengakuan kepada posisi masing-masing. Sama dengan pemimpin dengan rakyat, bukan pemimpin dengan yang dipimpin. Pemimpin dengan rakyat itu kedua-duanya. Nah, sekarang kita mulai masuk ya dari dasar berpikir tadi, dasar pemahaman tadi kepada surah tadi, ayat tadi itu kita mencoba memahami doa. Doa. Jadi dari dasar pemikiran di atas itulah yang tadi kita sudah jelaskan, dibangun pemahaman tentang doa. Kata kunci relasi antara al-khaliq dengan al-abid adalah ad-du'a. Ya, ad-du'a. Jadi ada apa namanya? Kalau al-khaliq di sini, al-abid di sini tengah-tengahnya doa. Dia kabelnya itu kabel doa. Kabel yang menghubungkan antara al-khaliq dengan al-abid adalah ad-du'a. Karena itu doa itu dua ini ya, dua apa namanya? Dua arah. Doa itu kan artinya memanggil. Nah, panggilan itu dua arah. Memang biasanya kalau manusia itu ke Allah disebut doa. Kalau Allah ke manusia jarang disebut doa. Disebutnya dengan lain. Apa ayatnya itu? Mungkin udah sakit ingat. Sami'na munadiyan yunadi lil iman. Gimana bunyinya Ustaz Zakir? Lupa nih Ustaz. Sami'na munadi, siapa anak PTQ yang hafal ayat ini? Coba sebutkan, bantu kita untuk memahaminya. Sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Jadi ada panggilan munadian, yunadi lil iman. Nah, itu panggilannya pasti dari Allah kan? Yunadi lil iman yang aminu, berimanlah. Fa amanna. Kita menjawab panggilan itu. Nah, kalau apa namanya? Kalau kita ke Allah disebut doa. Nah, itu relasi antara al-khaliq dengan al-abid adalah. Nah, karena itulah ada ungkapan yang sangat masyhur yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Itu ada di dalam kitab kalau nggak salah Tirmizi, walaupun dianggap apa namanya dhaif oleh yang lain. Tetapi yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Tapi ada juga menyebut ad-du'a mukhul ibadah. Tapi intinya adalah doa itu adalah intinya. Nah, ibadah itu bisa mahdah, bisa ghairu mahdah, tetapi intinya adalah doa. Intinya adalah relasi antara al-abid dengan al-khaliq. Nah, sebagaimana menjadi hamba itu adalah menjadi hamba tubuh kita, menjadi hamba atau tubuh kita adalah hamba, pikiran kita adalah hamba, roh kita atau kesadaran kita adalah hamba. Maka doa juga demikian. Ya, tadi kan disebut relasi antara khaliq al-abid adalah doa. Karena itu, ya doa itu juga demikian artinya. Doa itu juga adalah bukan hanya tubuh kita, ya, tapi tubuh kita itu doa. Pikiran kita adalah doa. Roh kita adalah doa. Mengapa demikian? Ya karena kan diketahui secara umum, kita sudah tahu bahwa kita itu terdiri dari tubuh, terdiri dari pikiran, dan terdiri dari roh atau kesadaran. Makanya doa itu ada dalam tubuh, juga ada dalam pikiran, dan ada di dalam roh, atau ada di dalam kesadaran kita. Nah doa, misalnya doa yang terdiri dari kata-kata, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Nah, doa yang terdiri dari kata-kata itu kan lewat lisan. Yang karena itu adalah doa dalam tubuh. Kenapa? Lisan kan bagian dari tubuh. Ya, anggota tubuh jasmani. Kemudian doa tubuh itu misalnya juga adalah gerakan, gerakan dan bacaan dalam sholat. Ya, sholat itu kan aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan dan perbuatan itu kerjanya tubuh. Nah, gerakan dan bacaan dalam sholat juga adalah doa. Gerakannya itu saja doa. Jadi bukan hanya bacaan. Jadi gerakannya itu adalah doa. Doanya tubuh. Kalau bacaannya tubuh juga karena lisan. Nah, bagaimana doa tubuh yang lain? Seperti aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari juga adalah doanya tubuh. Seperti bangun tidur, ya, itu doanya tubuh. Membersihkan tubuh, bangun kemudian membersihkan tubuh. Membersihkan itu adalah doanya tubuh. Nah, kemudian bukan hanya membersihkan tubuh, membersihkan lingkungan seperti ya menyapu, membersihkan rumah, ya, kemudian halaman. Nah, itu juga adalah doanya tubuh. Atau kemudian menggerakkan tubuh untuk mencari nafkah, ya itu adalah doanya tubuh. Nah, karena semuanya adalah doa, ya maka semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah bentuk penghambaan. Semuanya adalah bentuk penghambaan. Nah, karena itu pertanyaannya, apakah ditolak oleh Allah? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ditolak oleh Allah ibadahnya tubuh ini. Bangun, kemudian membersihkan badan, kemudian ya apapun yang kita lakukan. Membersihkan rumah, dan seterusnya. Ya ini adalah doanya tubuh. Dan apakah ditolak? Ya nggak mungkin ditolak. Kecuali kita melakukannya bukan untuk Allah. Ya bukannya ditolak, memang bukan buat Allah. Tapi selama dia buat Allah, pasti diterima. Makanya disebut di judul tadi, tidak ada yang ditolak. Ya. Misalnya saya mengirim kiriman kepada Ustaz, ya, tidak ditolak. Kemudian saya kirimnya kepada yang lain. Saya ya Ustadz Zakir bukan nolak, itu hanya karena memang kiriman itu bukan untuk Ustadz Zakir, untuk Ustadz Reza. Nah, kalau selama dikirimkannya diperuntukkannya ke Allah, ya maka akan pasti diterima. Nah, bagaimana dengan doa dalam pikiran? Doa dalam pikiran adalah gerak manusia, ya, gerak pikiran maksud saya, gerak pikirannya manusia yang digerakkan dengan tujuan untuk memahami kerja semesta alam. Iya, dari dianya, semesta alam, misalnya termasuk memahami manusia. Kerja semesta alam itu ya terangkum dalam ilmu-ilmu itu. Misalnya ilmu alam, itu kan sesungguhnya sedang pikiran yang memahami gerak semesta alam. Kemudian memahami tumbuhan misalnya. Ya, melahirkan ilmu biologi misalnya. Itu adalah gerak pikiran ya untuk memahami. Atau ilmu sosiologi ya, memahami masyarakat, itu juga adalah gerak pikiran dengan tujuan untuk memahami alam. Karena manusia termasuk bagian dari alam. Tujuannya apa? Ya, untuk memahami itu tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan dan untuk memakmurkannya. Nah, hasil dari ibadah pikiran itu, ya, gerak pikiran tadi adalah ilmu pengetahuan. Maka lahirlah ilmu pengetahuan. Nah, apakah itu disebut dikotomi ya, dikotomi ilmu agama, ilmu non agama sama saja. Semua itu adalah gerak pikiran dan merupakan ibadahnya pikiran. Ya, ibadahnya pikiran. Dari para penemu-penemu seperti penemu lampu dan sebagainya, penemu listrik, itu adalah ibadahnya mereka. Ya, hasil gerak ibadah pikirannya. Ya, kalau tadi kita contohkan itu gerak tubuhnya, makanya adalah gerak pikirannya. Ya, para penemu-penemu, semacam para pemikir, kalau Pak Kures misalnya menghasilkan banyak buku, itu adalah ibadah pikirannya beliau.
ibadah pikirannya. Jadi teman-teman di sini banyak mahasiswa saya lihat yang banyak itu. Teman-teman yang kuliah itu berarti sedang beribadah pikirannya. Sekarang kalau pergi kuliah itu gerak badannya jarang karena nggak ke kelas kan. Kalau ke kelas mungkin naik motor, naik mobil, jalan kaki, badannya juga ikut bergerak. Dan waktu kuliah gerak ibadah badannya juga dihitung. Tapi sekarang karena di depan komputer saja duduk, gerak ibadah badannya berkurang. Tapi ibadah pikirannya enggak, tetap jalan. Nah, adapun doa dalam roh, dalam kesadaran, itu adalah kesadaran diri sebagai hamba. Itu kesadaran diri sebagai hamba, atau kesadaran diri menjadi hamba, atau kesadaran sebagai hamba dan menyadari Allah sebagai Tuhan pencipta. Jadi kalau selama kesadaran itu hadir, maka selama itu pula kesadaran itu menghasilkan ibadah, bernilai ibadah. Jadi kita nggak bergerak apa-apa nih, misalnya pikiran kita nggak kemana-mana, tapi kesadaran bahwa kita hamba itu berjalan, ya maka terhitung ibadah. Ya, saya suka kata menghitung, walau berarti menghitung-hitungan dengan Allah. Bukan hitung-hitungan, cuma memberi pemahaman saja ya, bahwa kesadaran menjadi hamba itu juga itu adalah ibadah. Dan kesadaran itu penting. Kenapa penting? Karena kadang kesadaran itulah yang melahirkan gerak pikiran, yang melahirkan gerak tubuh. Ya, kadang kita lihat misalnya saya kadang mengajar ya, saya kadang perhatikan ya ada mahasiswa misalnya, ada mahasiswa yang kesadarannya itu tidak menganggap saya pengajarnya, maka kelihatan dari gerak tubuhnya. Kelihatan ada perlawanan kan, seperti itu. Sama dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tanpa gerak, tetapi kesadaran itu sendiri melahirkan ibadah. Nah, karena itu sering disebutkan bahwa dari 3 gerak ini, ada gerak tubuh, ya, mengandung doa, ada gerak pikiran, mengandung doa, ada gerak roh, kesadaran yang mengandung doa, maka gerak roh lah yang paling eksistensial, paling mendasar dari yang lain. Disitulah bermain wilayah ikhlas, bermain wilayah ridho, ya semua istilah-istilah dalam tasawuf itu bermainnya di situ, bermainnya di sana. Maka disebut paling mendasar dan bisa mempengaruhi yang lain. Tapi kalau mau dibandingkan misalnya dari segi, kalau tadi mana yang paling mendasar itu, tapi kalau dari kesusahan mana yang lebih susah, mana yang lebih berat, ya, maka doa dalam tubuh bisa disebut yang paling ringan. Bergerak itu paling ringan. Karena dia adalah kerja fisik, paling ringan. Sedangkan doa dalam pikiran itu lebih berat. Ya, kenapa? Itu adalah kerja intelektual. Ya, kerja intelektual. Jadi contohnya begini misalnya, saya kan misalnya ada tukang yang bikin rumah misalnya kan, atau saya lah sebagai pengajar. Ya. Gerak saya kan mengajarkan. Gerak saya mengajarkan. Ada yang lebih besar pahalanya daripada saya yang mengajarkan, yaitu buku yang saya baca, yang melahirkan buku yang saya baca. Ya, kenapa? Karena dia pakai pikiran. Itu bisa satu saja buku dibaca, diajarkan oleh banyak orang, itu lebih susah daripada hanya saya tinggal baca, habis itu menerangkan. Nah, kenapa lebih berat? Ya, dia lebih bernuansa pikiran daripada saya yang masih ada lebih bernuansa gerak saja. Gerak tubuh saya baca. Maka disebut gerak tubuh itu lebih ringan daripada gerak pikiran. Dan gerak pikiran ini bisa berlangsung lama. Bayangkan para penemu itu. Wah, dampak ibadahnya itu tidak berakhir. Makanya banyak menyebutkan menjadi pengajar, ya, mengajarkan apapun, apakah menjadi pengajar atau bukan pengajar, tapi mengajarkan kebaikan, mencontohkan kebaikan. Itu pahalanya lebih besar daripada pelakunya sendiri. Ya. Karena posisi orang yang mencontohkan, posisi orang yang memikirkan itu lebih tinggi ya daripada orang yang kerjanya pada posisi fisik.
Itu disebut kerja intelektual, ya, melahirkan rumusan-rumusan tentang pemahaman terhadap alam semesta, ya, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Itu ibadahnya sangat besar. Karena kenapa lebih rendah doa tubuh? Karena doa dalam tubuh itu hanya melaksanakan rumusan-rumusan itu saja kan. Sama dengan saya hanya tinggal baca buku-buku para ilmuwan yang lama, ya. Sehingga pahala mereka lebih banyak. Nah, yang paling sulit adalah doa dalam roh. Karena melibatkan kesadaran. Ya, kesadaran apa? Kesadaran yang hanya fokus kepada menjadi hamba dan senantiasa menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa itu disebut sulit? Kenapa disebut sulit? Karena tidak jarang terjadi kedikdayaan tubuh kuat, sehat misalnya. Kemudian kedikdayaan apalagi? Kedikdayaan pikiran. Ya, malah menafikan kesadaran kita sebagai hamba dan justru mendorong manusia untuk atau mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini sini bahayanya. Jadi karena kelebihan fisik, kekuatan fisik atau kekuatan pikiran, malah kemudian kesadaran kehambaannya hilang. Nah, ini sangat menggoda, sangat menggoda ini. Godaan ini sangat berat dihindari. Itu tidak hanya mengenai mereka yang misalnya memang fisiknya kuat, kemudian menindas yang lemah, atau pikirannya pandai, kemudian mengakali yang tidak pandai, misalnya. Tetapi juga mereka yang secara spiritual merasa lebih baik dari yang lain. Misalnya saya merasa lebih baik, saya lebih soleh nih kayaknya dari Ustadz Syakir, misalnya. Nah, itu godaan itu sangat berat dan kadang menjerumuskan si hamba sendiri, penyembah sendiri terjerumus dalam godaan seperti itu. Nah, dengan penjelasan tadi kita bisa pahami bahwa terbukti memang bahwa tidak ada doa yang tertolak. Selama itu diarahkan kepada Allah, pastilah tidak bisa ditolak. Allah tidak akan menolak. Kenapa? Allah itu kan Maha Pemberi, ya, Al-Wahhab. Nah, apa yang dimaksud Al-Wahhab itu? Misalnya Ustadz Syakir ya mendapatkan rezeki. Apa rezeki Ustadz Syakir yang barusan didapatkan? Katakanlah kesehatan ya Ustadz Syakir ya. Kita diberi kesehatan. Allah itu disebut Maha Pemberi. Kenapa? Karena Ustadz Syakir diberi kesehatan. Ustadz Syakir kan milik Allah. Kesehatan juga milik Allah. Jadi dua-duanya milik Allah. Nah, kalau kita itu memberi, kita bukan Maha Pemberi. Kenapa? Ya, yang kita beri bukan milik kita, pemberian itu bukan milik kita. Jadi kita ngasih uang ke orang. Si orang itu bukan punya kita. Uang yang kita kasih juga bukan milik kita, miliknya Allah juga. Jadi Allah Maha Pemberi. Karena itu tidak mungkin bagi Allah untuk tidak menerima doa kita atau memberikan apa yang kita minta. Jadi tidak ada beda bagi Allah manusia yang diberi dengan barang yang diberikan. Semuanya adalah milik Allah. Kemudian Allah juga Maha Pengasih. Ya, Allah mengasihi seluruh manusia. Ya, baik yang doanya sempurna maupun doa yang tidak sempurna semua. Ya. Apakah orang berdosa tidak diterima doanya? Ustadz Syakir. Diterima. Contohnya kalau mereka yang berdosa minta ampun, diterima permintaan ampunan. Cuma sering orang mengeluh, ya. Atau kita sering mengeluh, saya sendiri sering mengeluh. Kenapa kok permintaan atau keinginan kita tidak terpenuhi? Kenapa tidak terpenuhi? Itu tidak terpenuhi, ini bukan karena Allah tidak memberi atau Allah menolak doa. Itu tidak. Karena kan tadi rumusnya Allah tidak mungkin menolak doa kita. Allah pasti menerima doa kita. Tapi kenapa kemudian terjadi hal itu? Terjadi
keinginan yang tidak tercapai. Ini problemnya adalah pertama ya karena dunia ini tidak sempurna. Dunia ini tidak sempurna. Dunia ini adalah tempatnya kekurangan. Sedangkan doa-doa kita kan sempurna semua. Misalnya saya dengan seluruh partisipan yang ada kan pengen kaya semua kan. Tapi kan dunia ini rumusnya adalah ada yang kaya, ada yang miskin, kan rumus dunia. Nah kalau semua doa diterima, ya tidak ada yang miskin, semuanya semua kaya. Jadi bukan Allah tidak mau menerima doa itu, Allah tidak menerima doa untuk menjadi kaya misalnya, bukan. Tetapi dunia ini memang tidak mampu atau tidak cocok dengan kenyataan bahwa semuanya kaya. Ya, harus ada yang miskin. Sama dengan dan bukan cuma dunia ini, yang satu lagi adalah tubuh kita. Tubuh kita kan pengen sempurna, pengen menikmati ini, menikmati itu. Tetapi tubuh kita ini tidak mampu menerima kenikmatan yang maksimal. Misalnya saya kan suka yang manis-manis ya. Misalnya apa? Donat manis, teh manis. Tapi kalau kebanyakan manis, ya kan bisa diabetes. Jadi tubuhnya sendiri yang tidak mampu menerima kenikmatan yang ada. Jadi tubuhnya tidak mampu. Ya mungkin ada orang biasa saja kalau banyak manis, tapi kalau banyak lemak nggak bisa. Jadi tubuh dan dunia ini memang tempatnya. Nah karena itu berbeda dengan di akhirat. Di akhirat itu tempatnya memang sanggup menerima kenikmatannya. Terus tubuh nanti kita di akhirat, tubuh adalah tubuh yang mampu menerima seluruh kenikmatan tanpa efek samping. Makanya disimbolkan misalnya dalam hadis kalau nanti kita dibangkitkan dengan umur muda. Sampai ada candaan Rasulullah kepada sahabatnya, dibilang nggak ada orang tua masuk surga, gitu kan? Nggak ada, karena semuanya menjadi muda. Muda itu bukan simbol menjadi muda, tapi simbol bahwa siap menerima kenikmatan apapun, itu simbol. Maksud saya simbol ada kalau anak-anak banyak kenikmatan tidak bisa diterima, kan? Begitu pun kalau sudah tua banyak kenikmatan yang tidak bisa lagi dinikmati. Sedangkan usia muda itu adalah simbol bahwa bisa menerima kenikmatan apapun, bisa mau makan apapun, mau apapun itu bisa tubuh bisa menerima. Sebagai kesimpulan ya, sebelum kita ngobrol, jadi relasi manusia dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah relasi Al-Khaliq dengan Al-Abid, yang kata kuncinya adalah doa. Kabel yang menghubungkan kita dengan Allah adalah doa. Doa tidak harus dalam bentuk fisik ya, misalnya menyebut kata doa Rabbana atina dan seterusnya. Tidak harus. Tubuh kita ini kalau selalu kita arahkan ya demi Allah, misalnya aktivitas apapun dengan Allah, maka itu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita bisa terus menjaga kesadaran. Itu saja teori ya, saya sendiri belum bisa melaksanakannya saja. Ini teori saya saja, ini teori. Jadi ini pengajian teori tasawuf, bukan pengajian tasawuf. Ya, terus menerus berdoa sehingga tubuh kita, pikiran kita, dan roh kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada Ustadz Muhammad Syakir. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita pagi hari ini. Boleh sampaikan tema untuk kita bahwa relasi Sang Khalik dengan kita adalah hamba, antara Khalik dan makhluk kita, hamba adalah doa. Dan doa, tidak ada doa yang tidak diterima. Semua doa diterima. Dari apa yang disampaikan, silahkan ada jamaah yang mungkin ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin disampaikan.
Silahkan. Bu Sri, monggo lanjutkan. Dalam Yang bentuk lain. doa. Monggo Bu Sri. Yang lain dulu. Ya saya mau konfirmasi aja, berarti kita juga sekarang sedang berdoa ya Pak Ustadz Muid. Ya, Doa. ya. Kita sedang berdoa, gerakan pikiran, sedang mencari ilmu ya. Dan juga sebagai ibadah ya, mudah-mudahan gitu ya. Ya, Jadi ya. antara doa, antara ibadah. Jadi ini bukan hanya sebagai kata-kata kan tadi doa itu, tetapi sekarang kan juga ketemu Pak Ustadz Muid, ketemu Pak Sakir, ini juga kita doa dan ibadah kita ya. Dalam rangka doa pikiran, gerakan pikiran, mencari ilmu ya. Nah, itu ya, kita sekarang sedang mudah-mudahan ya benar-benar diterima sebagai ibadah. Terima, tidak usah berdoa diterima, pasti diterima. Pasti ya, tidak akan ditolak ya, tidak akan ditolak itu ya. Yang tidak diterima adalah kalau arahnya memang bukan ke Allah, pasti diterima. Bukan tidak diterima, Ya. memang arahnya nggak ke sana. Selama inna sholati wa paket nusuki alamatnya wa beda, mahayaya. ya nggak nyampe. Selama niatnya karena Allah ya, Ya. bukan karena mau godain Pak Muid ya. Pak Dokter, salah saya. Ya, silakan Pak. Ya, Silakan Pak. Pak. Saya mahasiswanya Pak Dokter nih. Oh, subhanallah Pak Riza ya. Ya. Monggo Pak Pak Dokter, Riza. ini saya mau minta koreksi aja begini Pak Doro. Saya kemarin jadi ada seseorang mu'alaf. Nah, dia sudah mu'alaf, sudah meninggal dunia. Tapi waktu dia dalam kehidupannya itu dia baik dengan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara ini kan itu masih non-muslim semuanya. Tetapi itu karena saudaranya waktu itu baik, dia terus mendoakan yang saudara muslim ini supaya dosanya diampunin, kebaikannya diterima sama Allah. Nah, mereka ini ada jangan jadi Tuhan lah kita. Halo? Ya, lanjutkan Pak. Ya. Nah, ini yang istrinya almarhum ini bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz menjawab, yang satu ini jawab, itu pasti tidak diterima doanya karena itu kan non-muslim seperti itu. Nah, terus ibu ini bertanya kepada saya. Nah, saya menjawabnya begini, kalau soal diterima tidak diterima itu kan hak prerogatif Allah ya. Kita pun yang orang muslim belum tentu diterima seperti itu. Nah, jadi hak prerogatif Allah. Terus ada satu hadis yang dikatakan kita tidak boleh zolim kepada siapapun. Kepada non-muslim pun kalau kita zolim, dia berdoa, doanya dikabulkan sama Allah. Itu doa keburukan, apalagi kita doa kebaikan. Nah, seperti itu. Itu dari saya seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Dokter, mohon dikoreksi. Ya, udah benar ya, nggak usah dikoreksi. Tapi yang begini ya, pertama adalah bahwa kita tadi kan pasti diterima, tergantung. Tapi persoalannya kan dia ngirimnya kemana? Ya, siapapun yang dia maksud diterima di sana. Misalnya dia, ya apapun ya, misalnya kayak tadi pengirimannya tinggal kemana? Ya mungkin kita bisa mengatakan, oh tidak diterima oleh Allah. Oh, tapi kenapa nggak diterima? Bukan karena dia non-muslim, tapi ngirimnya bukan ke Allah mungkin kirim yang lain. Nah, kalau kirim ke yang lain, ya diterima oleh yang lain. Bahwa kebetulan yang dimaksud yang lain itu adalah Allah yang kita maksud, nah itu urusan lain. Kita nggak tahu apakah yang dia maksud itu sama dengan Allah yang kita maksud. Itu kan urusan lain. Tapi bahwa dia mengirim kepada yang dia maksud, maka sampailah kepada yang dia maksud. Sama dengan kita mengirim kepada yang kita maksud, maka sampai kepada yang kita maksud. Nah, tentang dizalimi dan doanya diterima, itu mungkin hubungannya bukan tentang bahwa dia berdoa kemudian diterima doanya dizalimi, tapi bahwa dia adalah makhluk Allah juga, sehingga Allah bisa kesel kepada yang menzalimi dia walaupun yang menzalimi itu muslim. Karena kalau muslim sudah menzalimi non muslim, maka dosanya dua. Dosanya pertama adalah menzalimi makhluk Allah, dan Allah itu bisa tanda petik kesel gara-gara itu. Kedua, kita mengaku muslim tapi masih zalim, bikin kesel juga. Jadi penyebab keselnya dua. Kalau orang non muslim zalim, penyebab keselnya cuma satu. Karena ya misalnya zalim kepada Ustadz Reza, ya karena Ustadz Reza adalah makhluk Allah, maka Allah marah lah. Misalnya sama Ustadz Reza punya anak
dijahilin sama orang ya, marah. Tetapi dia tidak sedang mengaku muslim. Jadi dia tidak berdosa dalam hal itu, tidak bikin kesel dalam hal itu. Dia tidak ngaku muslim dan melakukan itu. Nah, kita muslim 2 kali dosanya. Pertama muslimnya, kedua ya kita menjadi makhluk Allah yang kita yakini itu. Jadi hati-hati nih kita muslim. Doanya bisa double-double dibanding orang kafir. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Baik. Ya, Siapa ini? Pak. Oh, monggo silakan Pak. Pak Dokter, jadi kalau begitu doa itu siapa saja bisa melakukan ya Pak? Kameranya belum nyampe ya Pak? Belum dibuka kameranya Pak? Ya. Oh ya, Jadi silakan. saya ulangin lagi, berarti doa itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya? Orang beragama apapun berarti doa tidak akan tertolak. Apakah demikian pengertiannya? Ya, berdoa Ya, biasa. silakan Pak Dokter. Sama dengan mengirim paket kepada siapapun. Kalau kokoh mengirim paket kepada saya, silahkan. Dan akan sampai pasti. Yang penting alamatnya jangan alamat Sakir. Kalau alamat Sakir akan nyampe ke saya. Pasti diterima Pak Ustadz sama Ustadz Pasti. Sakir. Nah, kalau nggak diterima dia balik. Sama Kata saya Gus, Pak Ustadz, kalau sama diterima, Sakir dia pasti balik. diterima. Kalau dia nggak balik, ya nggak diterima berarti. Ya, jadi bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak mungkin ditolak. Tidak ada alasan Allah menolak karena ya kita kadang nolak permintaan orang karena kan kita kekurangan atau kita lagi pelit. Allah punya sifat itu misalnya azizun zuntikam, keras. Ya, itu kan terkadang dianggap sifat negatif ya. Keras itu ya, kemudian apa ya? Kan banyak beberapa yang istilahnya Pak Nasar itu sifat-sifat jalaliyahnya Allah ya. Nah, jalaliyahnya itu kan terkesan keras. Tapi dari semua sifat keras tidak ada satupun yang bernama pelit, enggak ada. Misalnya al-bakhil, enggak ada. Jadi aziz, ya zuntiqam dan macam-macam itu sifat-sifat jalal semua, keras-keras. Tapi tidak ada satupun yang berarti pelit, enggak ada. Jadi tidak mungkin. Yang ada itu al-wahhab. Jadi al-wahhab itu kan katakanlah sifat jamaliyahnya Allah. Tidak pernah lawannya adalah misalnya pelit. Beda misalnya maha pengampun, tapi di sisi lain maha penyiksa. Ada. Penyiksa itu ada lawannya, pengampun dan penyiksa ada. Tapi pemurah dan pelit tidak bertemu kita dalam Asmaul Husna atau dalam sifat-sifat 20 dan seterusnya itu enggak ada. Nah, karena itu tidak mungkin ditolak, tidak ada dalilnya untuk menolak. Dan kalau boleh siapapun ya bisa pun. Cuma kalau catatan kepada siapapun adalah yang penting alamat pengirimannya benar. Ya, pasti sampai dan pasti diterima. Saya kira itu. Ustadz, lanjutan Ustadz. Ya. Ya, ada lanjutan sedikit Ustadz pertanyaan tadi. Jadi sesungguhnya kan banyak Ustadz kita memberikan penekanan-penekanan bahwa doa itu ya kalau orang-orang yang mohon maaf ini perspektif baru gitu loh. Ini perspektif baru kan dari bahwa doa tidak tertolak. Tapi ternyata kita juga melihat bahwa ya banyak Ustadz kita mengatakan bahwa doa-doa itu akan tertolak kalau berbeda kondisi kita dikatakan tadi. Nah, bagaimana untuk sinkronisasi dua pendapat ini, Ustaz? Oke. Apa dibiarkan saja dengan perspektif masing-masing? Ya, salah satu solusinya adalah ya perspektif masing-masing. Tapi solusi yang kedua adalah salah satu inti dari agama itu adalah pengharapan. Inti dari agama adalah pengharapan. Yeah. Jadi agama itu berisi pemahaman ya yang berasal dari pengalaman ketuhanan. Berisi pemahaman yang berasal dari pengalaman ketuhanan yang dibungkus oleh pengharapan. Ini 3 kata kunci. Pemahaman, penghayatan, dan pengharapan. Itu saja. Kenapa Allah disebut paling maha kuat? Ya karena kita berharap yang lemah ini. Begitu. Kita lemah, ada yang kuat. Kita berdosa, ada pengampun, dan seterusnya. Ya, dari kata pengharapan inilah, itu tidak sinkron dengan doa ditolak. Itu nggak sinkron. Pemahaman doa tertolak, atau ancaman doa tidak diterima, itu tidak sinkron dengan penghayatan, pengetahuan, dan pengharapan. Nggak sinkron. Sedangkan isi agama itu. Berarti ada satu
ada satu elemen agama yang hilang, yaitu pengharapan. Yang hilang, betul. Terus selanjutnya adalah yang diterima adalah orang baik-baik saja. Nah justru yang berdosa itu yang perlu diterima. Yang perlu ditolong, betul. Diterima. Makanya ada pertanyaan kritis seperti ini. Jadi dia nanya begini. Kenapa kok orang baik itu lebih banyak yang doain ngumpul di rumahnya? Misalnya ada kiai wafat, yang doa banyak. Nah kalau orang biasa wafat, yang doa dikit. Harusnya kan terbalik. Orang biasa ini yang banyak doa. Sedangkan kalau orang ya udah kiai, ngapain juga didoain? Nah, ada dua rahasia kok, rahasia kayak dukun saja. bukan rahasia. Jadi gini ceritanya. Doa itu sesungguhnya lebih banyak gunanya bagi yang berdoa daripada yang didoakan. Lebih banyak gunanya bagi yang berdoa daripada didoakan. Makin soleh yang kita doakan, makin banyak baliknya doa yang kita kirim. Sama kalau saya kirim duit kan, pasti dibalik. Saya kirim 1 juta, pasti kok ngirim balik. Ustaz Muid lebih butuh, saya dikirimi 2 juta, ya kan kok? Nah, tapi kalau yang saya kirim butuh sama uang itu, dia akan ambil itu. Kenapa? Ya dia kurangan. Nah, begitu pula doa orang baik, misalnya, semua doa yang dikirim ke dia akan banyak yang balik. Maka kita sebagai orang-orang yang lemah, kita sebagai orang-orang yang banyak dosa, banyak-banyaklah mendoakan orang-orang soleh, karena lebih banyak baliknya, ya daripada yang tinggal di sana. Nah itu juga filosofi kita berdoa kepada salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bulan kelahiran beliau. Salawat itu intinya itu kan karena berharap lebih banyak yang balik. Nabi kan kita bersalawat kepada beliau sekali, baliknya 10. Ya kenapa? Maha kaya, kaya raya, soleh banget gitu Nabi. Coba kalau doanya ke saya ambil semua, nggak usah ada yang saya balikin. Jadi gitu, doa itu sebenarnya gitu. Jadi kita sesama Muslim ya, atau seluruh manusia harusnya kita terikat dalam jejaring doa yang berisi pengharapan. Ya, jejaring doa itu seperti apa? Ya, kita sering mendoakan. Ya, doakan pun bukan hanya lisan. Ya, Nabi mengatakan tabassumu sedekah. Berdoa bersenyum adalah doa. Adalah ibadah. Yaitu doa. Ya, kita terikat dalam jaringan itu. Nah, alangkah damainya kan dunia ini. Tapi ini hanya negeri atas awan ini kayak gini. Negeri kenyataan sih nggak kayak gini. Tapi alangkah damainya dunia ini kalau kita diikat oleh jejaring doa. Baik doa dalam bentuk perbuatan, doa dalam bentuk pikiran, dan doa dalam bentuk kesadaran. Damai dunia ini pasti damai. Dan itu tidak peduli kepada Muslim, non Muslim. Semua kita berprasangka baik. Ya, itu damai. Tapi kan tidak mungkin ada ya. Itu hanya negeri di awan. Orang saya sendiri juga belum melakukan dengan maksimal. Padahal saya ngomong. Saya kira itu. Oh. Iya. Ya, jadi kunci pengetahuan Ustaz ya. Kalau kita berpengetahuan lebih luas, semakin kita lebih bijaksana lah ya mengambil suatu ya. Makasih. Berarti yang kau maksud bijaksana itu saya ya. Gimana? Yang kau maksud sederhana bijaksana saya ya. Iya betul Ustaz, betul Ustaz, ya betul. Terima kasih kok. Setuju. Iya baik. Jadi demikian tadi kok penjelasan. Subhanallah. Jadi doa itu mau dari siapa saja asal tujuannya ke Allah, tidak ada doa yang tidak diterima, tidak nyampe, dan doa itu pasti diterima. Karena yang tidak nyampe itu kalau doanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kepada orang yang didoain. Baik, silakan Pak. Ada pertanyaan dari Pak. Siapa ini Pak? Pak Hidayat ya? Ya, insyaallah. Monggo Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada yang ingin saya tanyakan. Di salah satu hadis kan disebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menadahkan kedua tangannya seraya berdoa, ya Rob, ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia kenyang dengan barang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, kira-kira penjelasannya terhadap kajian kita pagi ini nih bagaimana nih, Pak Dokter? Terima kasih. Beliau berdoa apa? Isi doanya apa?
Cuma ada Ya, disebutkan doanya, dokter. Badannya kotor berarti tubuhnya tidak berdoa. Oh gitu. Ya bagaimana tubuhnya? Ya Allah, tolong beri kesehatan. Lihat tubuhnya tidak berdoa gimana? Dia tidak membersihkan diri, ya Allah, tolong. Ini. Jadi doa ya seperti itu. Jadi dia tidak persoalannya bukan pada Allah, tetapi pada diri ini ada kontradiksi doa. Jadi lisannya mengatakan begini, tapi tubuhnya mengatakan yang lain. Sehingga kosletnya di situ sungguhnya, bukan di Allahnya. Jadi tubuhnya tidak berdoa. Misalnya berdoa, ya Allah berilah kesehatan. Tubuhnya tidak dibersihkan, bagaimana kesehatan mau datang? Jadi tubuhnya sungguhnya tidak berdoa. Nah itu berawal dari kalau cara berpikir kita mengatakan doa itu lisan. Tapi kan doa itu ternyata tidak hanya lisan. Doa ini adalah keseluruhan. Dia bagaimana dia diterima doanya? Kalau ada bagian di antara kesadarannya itu tidak ke Allah. Atau ada bagian dari kesadarannya itu, atau di bagian dari apakah tubuhnya, pikirannya, rohnya itu yang ya tidak sinkron dengan yang lain. Pikiran dengan tubuh tidak sinkron. Pikiran dengan kesadaran tidak sinkron. Maka sesungguhnya bukan Allah yang menolak, tapi kosletnya di sini sendiri, di kita sendiri. Saya kira itu ya, penjelasan sederhananya. Terima kasih, Pak. Iya, jadi yang bermasalah bukan sang Khalik tujuan doanya, tapi si pengirim doanya sendiri itu ya Pak Ustadz. Nah, yang sudah dulu salah. Kalau bahasa waktu saya kecil itu kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Kita dulu waktu saya kecil itu ada kalau tiba-tiba banyak semut di TV kita yang hitam putih itu tertulis kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Kesalahannya bukan di Allah tapi bukan di pusatnya ya. Ya. Di sinyalnya. Iya, Pak Ustadz menarik nih Pak Ustadz. Kemudian apakah di sini posisi agama tadi kan Muslim non Muslim. Nah ini ketika berdoa kepada Allah maka tidak ada doa itu tidak ditolak. Apakah kemudian tidak posisi agama di sini di mana Pak Ustadz? Karena kan ada wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini tadi konteknya kemana nih Pak Ustadz? Ya silahkan. Wa may yabtaghi ghairallah, ya tidak diterima oleh Allah orang yang bertaginya ghairallah. Iya. Kan? Ya, itu sama dengan mengirim alamat, yang mengirim sesuatu pakainya tidak ke Allah ya, tidak ke Allah ya nggak nyampe. Ya nyampe kepada yang dia maksud. Misalnya ini, kalau saya Islam misalnya kemudian sampai kepada Allah yang saya maksud. Sedangkan misalnya non Muslim misalnya siapa yang dia maksud? Dia nyampe ke sana. Yang dia maksud itu nyampe ke sana. Ya tadi saya bilang tadi, adakah siapa yang bisa memastikan bahwa yang dia maksud itu sama dengan yang kita maksud? Allah. Nah, dia misalnya menyebut Tuhan, kita juga menyebut Tuhan. Siapa yang bisa memastikan bahwa Tuhan yang dia maksud itu sama dengan yang kita maksud? Tidak ada yang bisa memastikan samanya. Tapi tidak ada juga yang bisa memastikan bedanya. Iya. Tidak ada yang bisa memastikan bedanya. Siapa yang bisa memastikan bahwa Tuhan yang engkau maksud beda dengan yang tidak ada? Susah karena kecuali kalau saya kirim nih, misalnya ya Bu Sri yang ngirim paket, ya. Misalnya bakso ke Ustadz Muhammad Syakir. Saya juga ngirim bakso ke Ustadz Muhammad Syakir. Kita masih bisa verifikasi yang dimaksud Ustadz Muhammad Syakir yang mana. Bisa ditelepon sama pakai handphonenya Bu Sri, misalnya saya berdua dengan Bu Sri. Coba telepon orangnya. Ini nggak Bapak Ibu maksud? Oh iya, ini suaranya dia. Bisa. Kita bisa pastikan yang dituju kiriman bakso itu adalah Ustadz Muhammad Syakir. Tapi kalau yang dimaksud Allah atau Tuhan atau siapapun, bagaimana cara memastikannya bahwa itu sama atau itu beda? Nah, kita kan sering menuduh orang, Tuhan yang kau sembah beda, atau Tuhan yang kita sembah sama. Ini mana buktinya? Sama atau bedanya mana? Mana buktinya? Kan susah. Ya, kita berhusnuzon aja, sama kayaknya. Sama kayaknya. Loh, kita tidak punya data untuk membuktikannya beda, terus bagaimana kita bisa mengatakannya beda? Jadi kita tidak bisa menghukum sesuatu yang kita tidak bisa paham.
Karena Al-Quran kan disebut, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan memastikan sesuatu kalau ilmumu nggak ada sampai ke sana. Nah, memastikan bahwa orang itu ya betagi ghairal Islam. Bagaimana membuktikannya? Al-Islam misalnya Tuhannya adalah Allah yang satu, Tuhannya yang lain misalnya. Bagaimana memastikan itu yang dimaksud beda? Kan sering itu yang kita sebut sesuatu itu beda penyebutannya, tapi yang dimaksud sama. Kadang kan dalam kehidupan sehari kan gitu. Nah, kadang juga yang kita sebut namanya sama, tapi ternyata kita maksud beda. Ya, ternyata kan Ustadz yang namanya Abdul Mumin kan di dunia ini tidak hanya saya, sehingga namanya sama, tapi yang dimaksud beda. Begitu pula sebaliknya, ada yang manggil saya Abdul. Kalau saya ngajar di Madinah itu nggak ada yang manggil saya Bapak, manggilnya Mas semua. Mas, mungkin di PT IKI heran, kurang ajar ini mahasiswa, manggilnya Mas. Kan di PT IKI itu semua manggil saya Ustadz. Kalau saya ngajar di Madinah, manggilnya Mas. Tapi yang dimaksud sama. Yang dimaksud sama. Nah, itu saya pikir ya Ustadz Muhammad Syakir. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ustadz, apabila kita berdoa kepada Allah kan itu pasti dikabulkan. Termasuk doa-doa kita yang buruk kepada orang lain juga ya Ustadz ya. Itu termasuk dikabulkan. Dan yang jadi pertanyaan saya lagi, apakah tapi ingat tadi lebih bermanfaat doa itu kalau itu baliknya lebih kenceng. Ya, tadi kan udah bilang kalau orang soleh nih baliknya lebih kenceng, baik doanya buruk maupun baik baliknya lebih kenceng. Nah, kebetulan yang kita doakan itu orang soleh, hati-hati. Bisa baliknya lebih cepat dari doanya. Baliknya buruknya itu ke kita gitu Ustadz yang mendoakan. Iya, sama dengan tadi kita mendoakan orang baik, baiknya ke kita. Buruknya sama. Oh gitu Ustaz. Terus apakah ketika kita sedang berdoa keburukan untuk orang lain, apakah berarti hati kita itu saat itu pun sedang buruk gitu Ustaz? Oh. Ya kalau buruk nggak tahu ya. Saya kan nggak tahu hatinya Bu Maya lagi buruk. Tapi ya kita bisa lihat sendiri lah. Kita bisa memahami sendiri apakah hati kita. Tapi biasanya sih kalau kita mendoakan sesuatu yang buruk ya berarti kita sedang berburuk sangka atau berburuk harap ya berburuk apa saja kepada orang sehingga doa buruk itu muncul. Jadi doa itu sebenarnya adalah fasilitas hubungan kita dengan Allah. Itu kan fasilitas. Itu kabel. Alangkah sudah ada kabel ini. Kenapa kok masih sempat saja kita isi kabel ini dengan keburukan? Ini kan tidak masuk akal sebenarnya. Allah sudah gini, saya punya relasi dengan orang bernama Ustadz Muhammad Syakir misalnya. Dan Ustadz Muhammad Syakir itu udah bilang, minta aja semua yang baik, apapun minta aja ke saya, minta aja, apapun baik buruk. Saya kasih kesempatan 3 kali meminta, atau katakanlah kesempatannya cuma sekali. Kira-kira saya manfaatkan ini untuk kebaikan atau keburukan? Kan nggak masuk akal. Saya cuma diberi kesempatan sekali, minta apapun, tapi kok saya sempat-sempatnya mendoakan Ustadz ya Hidayat, Ustadz Zakir kan bisa ya, apapun doa saya bisa terima, bisa. Saya doakan aja Ustadz Hidayat cepat meninggal. Kenapa tidak saya ganti dengan saya panjang umur saja? Itu tidak masuk akal doa kayak gitu. Buang-buang umur. Diberi kesempatan, coba pilihan. Saya mendoakan Ustadz ya Hidayat sehat, apa sakit, atau saya mendoakan diri saya sehat. Kira-kira saya pilih yang mana doa? Ya saya tetap pilih yang baik aja. Buat apa saya mempertimbangkan keburukan untuk orang lain? Ya kalau misalnya ditanyakan buruk, mungkin memang lagi buruk itu perasaannya. Ditanyakan lagi buruk ya mungkin lagi. Saya kira itu ya, Ustazah Maya. Terima kasih Ustadz, penjelasannya luar biasa banget ini. Lah kalau iya Pak Ustadz itu boleh sharing siapa? Ya silakan Pak. Kalau saya boleh sharing pengalaman saya Ustadz gitu. Ya, jadi ya, saya pernah dizolimi orang Ustadz. Betul-betul itu dizolimi betul. Dalam hati saya ini kalau saya doa buruk pasti dikabul sama Allah. Tapi buat apa saya doa buruk? Akhirnya saya doa ya Allah saya pengen ke tanah suci. Besok itu saya diajak umroh sama orang Ustadz. Alhamdulillah itu doanya Ustadz. Ya, ada kesempatan lagi dizolimi. Terus katanya doa orang dizolimi diterima. Arahkan aja ke yang lain kan gitu Ustaz kan? Iya.
Kenapa kok ngarahin ke buruk itu, kan rugi kita, udah dikasih Ya. kesempatan. Oke, punya waktu mustajab ya Tata. Ada mustajab kok dipakai yang buruk. Nah, Ya. ini berarti pertimbangan kita salah ya, tidak rasional, tidak masuk akal, tidak filosofis. Wah, pengalaman cerdas ini. Pak Reza. Itu patut dicontek itu Ustadz. Maksudnya contohnya dizoliminya apa mendoakannya? Dizoliminya. Berdoa ketika didolimi. Doanya dong Ustadz. Ya, tapi kan harus dizolimi dulu. Aduh. Kalau nggak dizolimi doanya nggak makbul. Mungkin Masya matematisnya Allah. zolimnya itu masih bisa ditolerir, doanya yang lebih besar lagi. Jadi untung dari sisi matematis. Jadi akhirnya kita punya penafsiran berbeda ya tentang doa orang zalim diterima. Jadi kita punya penafsiran lain kan. Dulu selama ini kan hanya mengatakan awas lah doa orang zalim. Oh enggak. Kalau kita lagi zalimi manfaatkan untuk berdoa yang lain. Lebih berguna. Yang penting jangan minta dizolimin ya Ustadz. Kalau nggak bisa harus dizalimi dulu, kan itu prasyarat diterimanya doa. Masya Allah. Baik, silahkan. Ada lagi yang lain? Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Onje, monggo. Mana pendapatnya Pak Ustadz? Kan misalnya kita lagi rapat, terus ada yang pidato pembukaan, tapi dia non Muslim. Terus beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kan doa. Terus ada pendapat yang mengatakan ya kita nggak usah jawab waalaikumsalam gitu kalau dia bukan non Muslim. Nah, ada yang seperti itu pendapat itu. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz Muid? Karena dia non Muslim. Gitu. Nggak masuk akal. Kan memang ada dalam sejarah misalnya Assalamualaikum orang non Muslim, terus Muslim menjawab Assalamualaikum. Coba bayangin ya, orang itu sudah berniat baik. Coba apalagi kalau dia tahu itu artinya. Kalau dia nggak tahu sih nggak was, bukan tidak masalah, tapi gitu. Assalamualaikum artinya kecelakaan lah buat kamu. Coba kalau orang sudah dalam kehidupan sehari-hari ya Assalamualaikum. Tapi kita balas dengan Assalamualaikum, kecelakaan buatmu. Karena alasan non Muslim. Ini kita lepaskan dulu dalil, kita lepaskan ini masuk akal nggak sih kayak doa kayak gitu? Jadi jawabnya Assalamualaikum lagi. Iya, sama sebagai kita mengucapkan doa yang persis yang dia pakai sehari-hari misalnya sebagai tanda hormat pada dia, tiba-tiba dia balas yang buruk pada kita. Gimana perasaan? Jadi jawabnya bukan waalaikumsalam. Terserah saja, yang penting baik jawabannya. Okay. Assalamualaikum. Tapi jangan dari doanya yang iya. Atau sampai bilang, kamu nggak boleh berdoa kayak gitu. Iya, ada nggak usah kok jadi gitu, kok jadi ribet begitu. Ya, akhirnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mau yang gampang-gampang saja, tidak usah ribet-ribet. Kalau seandainya mereka, saya punya teman juga itu dulu udah lama nggak kontak, itu bahasa anehnya kalau sekarang kan banyak ya, barakallah apa assalamualaikum, dia lebih banyak ngomong gitunya daripada saya. Saya pernah ke janjian di sebuah tempat, saya, tapi ini salah menafsirkan tempatnya, jadi ada jarak 10 meter, satunya di sini, satunya di sana. Itu sudah nunggu 10 menit, kamu di mana? Pas dia ngeliat saya, ya Allah, kamu ternyata di sana, ya alhamdulillah kita ketemu. Allahu Akbar. Dari tadi saya kontak gitu. Jadi udah 3 kalimat thayyibah yang keluar dari mulut dia. Itu saya belum keluar satu pun. Dan dia non Muslim. Ya, saya tidak tahu niatnya apa, tapi baiklah. Saya dia bermaksud. Ya, saya kira. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sepertinya kita sudah di ujung waktu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan guru kita, dan kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan ilmu pagi hari ini menjadi pencerahan bagi kita, semakin kita bijak di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari,
baik di dalam berhubungan kita dengan sesama saudara kita ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Syukran katsiran Pak Ustadz. Ya, Jazakumullah khairan katsiran. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz. ya, Dan maaf telat, terakhir, maaf telat. Amin. Ya, terakhir Amin. mohon ditutup dengan doa nih Pak Ustadz. Doa Pak Ustadz. Mohon doa Pak Ustadz terakhir. Bicara doa nih, mohon doa nih Pak Ustadz. Dia praktek Harus doa. Praktek Pak Ustadz. Harus dizolimi dulu biar diterima. Ya, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Amin. Min kulli dzambin azim wa natubu Amin. ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma shfi maradana warham mautana. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada mereka yang sakit di antara kami dan rahmatilah mereka yang telah wafat meninggalkan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Khair. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya sekali lagi. Mudah-mudahan